lagi nih Pak Andi, eh, apa sih yang menjadi motivasi nih Pak Andi sehingga event MotoGP Goes to Makassar Indonesian GP mampir di kota Makassar? Motivasinya ini apa sih Pak Andi? Ya, motivasinya tadi Iya, saya udah ceritain ya, iya. IP-nya kita track banyak ya. Hmm, Namun bukan hanya penonton MotoGP aja. hmm, Di MGPA sendiri kan kita punya ratusan marshal ya. Ratusan marshal ini ada 4 orang intinya dari ini Sulawesi Selatan sini ya. Jadi Oh begitu ya Pak Andi? kita attachmentnya mereka datang bukan hanya sekali kayak nonton MotoGP, Iya, cuman iya. mungkin setahun bisa 6-7 kali jaga berbagai event kita. Nanti di MotoGP mereka juga akan bertugas. Malah mereka akan bertugas mulai bulan depan di Mandalika Racing Series ya. Jadi hubungan kita dengan teman-teman dari Makassar ya, tadi saya bilang Marshall ini malah Marshall yang pertama nih dari WSBK, dari susahnya belum ada masyarakat di Mandalika yang ngerti bagaimana menjalankan balap, mereka udah bantu kita gitu ya. Jadi kita sangat dekat. Kemudian di balap Mandalika Racing Series sendiri kita ada 4-5 pembalap nasional ya, kejuaraan nasional yang memang sudah berkiprah bagus di Mandalika Racing Series sampai ikutan keluar. Jadi ya dasarnya kita memang tahu Makassar penontonnya banyak, teman-temannya juga banyak yang jaga, timing room kita juga dijaga sama teman-teman Makassar. Jadi ya kita menghargai Makassar karena di Jakarta kita sudah sering, di Pulau Jawa kita udah sering ya, kita mampir, ngasih tahu, ngajak riding bareng nanti sore, besok sore ya, besok sore, kemudian kita datang ke sini dadakan, malah kita diundang balik sama IMI Sulawesi Selatan, mereka lagi ada silaturahmi, ya kita juga datang, ya mudah-mudahan kita bisa ngajak teman-teman dari Makassar untuk datang ya. Tadi diskonnya udah diceritakan, harganya udah diceritakan. Cuman kalau datang pasti beda. Kenapa? Kalau datang tuh saya sama Pak Samsu suka bikin program dadakan, motor kegeletak gitu, siapa mau naik, helm ada, baju balap ada. Ini kan sesama hobi ya. Jadi Bismillah, mudah-mudahan rame. Oke, nah warga Makassar tadi ini sudah diceritakan banyak tentang MotoGP Mandalika. Dan apalagi Makassar itu cukup dekat ya ke Mandalika ya Pak ya Pandi ya. Tinggal pesan pesawat terbang gitu ya Pak. Nah, pemirsa Fajar TV, sebelum kita closing mungkin ada penyampaian ketiga narasumber saya kali ini dan mungkin bisa diawali dari Pak Samsul. Mungkin ada yang ingin disampaikan, apakah itu terkait dengan tiket atau apa dan sebagainya, silakan Pak. Ya, kalau dari kami dari MGPA ya, kami mohon dukungan dari masyarakat Sulawesi secara keseluruhan ya, khususnya Makassar. Dukung terus kami di MGPA untuk memajukan motorsport Indonesia. Ayo rame-rame kita saksikan MotoGP di Mandalika. Oke, baik. Waduh. Dan saya mungkin ke Mbak Grace, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan aktivasinya untuk besok dan lusa seperti apa? Silakan Mbak Grace. Oke, untuk seluruh masyarakat Makassar, besok dan lusa jangan lupa mampir di Dupli dan Poepsa karena kita akan siapkan banyak keseruan untuk kalian semua. Jangan lupa beli tiketnya. Oke, makasih Mbak Grace ya. Mungkin ke Pak Andi lagi. Mungkin banyak yang disampaikan nih Pak Andi. Nah, silakan Pak Andi. Masih banyak, ada beberapa dari saya Pertamina Grand Prix of Indonesia di MotoGP ya 2025 yang akan diadakan di Pertamina Mandalika International Circuit. Ini bukan hanya milik ITDC atau MGPA. Ini adalah bagaimana semua pihak turut serta mensukseskan event ini demi memberitahu dunia bahwa Indonesia bisa. Kenapa? Karena tadi Ibu Grace sudah bilang ya, ini mungkin di tahun 2025 ini satu-satunya event internasional ya. Betul. Yang juga ditayangkan di semua seluruh dunia, ratusan TV station, opening ceremony-nya 7 menit pertama itu sudah pasti ditayangkan. Ya kita mesti kasih tahu semua orang bahwa Indonesia ada loh, Indonesia keren loh, Indonesia ya. Kalau saya sama Pak Samsul udah puas ya, dibilang nggak mungkin jalan, gagal pasti ini. Cuman tidak ada satupun yang gagal nih ya. Kita tetap jalanin MotoGP, orang komplain pembalap ya, semua orang bilang ABC ya. Saya tetap maju tagerta dengan teman-teman ITDC dan MGPA demi mendukung nama baik Indonesia dan Merah Putih di dunia.
Jadi pastikan teman-teman buka website www.themandalikagp.com, lihat tombol beli tiketnya mana, klik sampai ketemu di Mandalika. Oke, baik. Pokoknya bisa online juga gitu Pak. Bisa. Iya. Tiket online. Nah, mungkin ada satu pertanyaan ini Pak Andi, yang untuk Mandalika 2025 ini kira-kira pesertanya ada bocoran nggak siapa-siapa yang akan bertanding ataupun berlomba nanti di MotoGP Mandalika 2025 ini Pak? Ini berarti kita baru putaran Thailand. Nanti di Mandalika 4 sebelum final kali. Iya, 4 sebelum final. Ya saya sendiri juga balap ya. Nggak mungkin ada pembalap yang mau ninggalin satu Round. putaran balap. Ya, nilainya cukup besar. Nggak datang sekali hilang, ganti nyari 25 poin ini setengah mati nih. Dapatnya ada yang cuma 6, 7, 8 ya. Jadi semua orang kalau mau absen di awal, cuman mendekati ujung biasanya ikut-ikutan sampai nilai akhirnya tercapai. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Dan pemirsa Fajar TV, demikianlah perbincangan kita di Talk Show Bicara kali ini. Dan ketiga narasumber saya tadi sudah memberikan informasi tentang Mandalika MotoGP Indonesia, maksud saya Indonesia GP ya tahun 2025. Tadi ada Bapak Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA, kemudian ada Pak Samsul Purba, Wakil Direktur Utama MGPA, dan juga ada Mbak Gresita Siahaan selaku Stakeholder NPR ITDC. Dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa memberikan informasi kepada warga masyarakat dan juga sekitarnya terkait dengan pembelian ataupun tiket untuk menonton Mandalika MotoGP 2025. Dan dari teman-teman MGPA dan juga ITDC menunggu kalian untuk besok dan lusa untuk hadir di GP Hub Goes to Makassar Road to Indonesian GP di Dupli dan Popsa. Oke, dan akhirnya saya Usmara Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.